Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak Ibu sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Ketua Kelas, Hamkani, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan mic-nya diaktifkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah. Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Seperti biasa, dengan berhitung sesuai dengan nomor absen kalian. Berhitung dimulai. 1, 2, 3, 4. Sudah Alhamdulillah. semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti hari ini anak-anak Ibu lengkap semua. Mantap sekali. Nah, apakah anak-anak Ibu hari ini memakai seragam sekolahnya? pakai, Bu. Pakai, Bu. Wah, mantap. Anak-anak Ibu hari ini disiplin semua. Sudah berhadir dengan tepat waktu dan memakai seragam sekolah dengan rapi. Kalau kalian mempunyai sikap disiplin seperti ini, maka akan membawa banyak manfaat positif kehidupan kalian loh. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apakah anak-anak Ibu tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum Tidak tahu, Bu. Kita akan belajar apa hari ini? Tentang penjajahan kan, Bu? Wah, betul sekali, Kamsia. Nah, sebentar ya, Ibu akan tampilkan dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, selanjutnya, ada yang tahu gambar apakah ini? Kita sering melihatnya di cuplikan film atau di TV. Perang, Bu. Perang, Bu. Ya, betul sekali. Lebih tepatnya, penjajahan seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, anak-anak Ibu, kenapa sih penjajahan itu bisa terjadi? Faktor apa saja yang menyebabkan penjajahan itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah, Bu.
Ya, betul, betul sekali. Apalagi ya kira-kira? Karena Indonesia orangnya cantik-cantik, Bu. Salah Tania, bukan itu jawabannya. Hamkani, memang betul jawaban Tania tadi masih kurang tepat. Tetapi kamu harus menghargai jawabannya ya. Iya Bu, maaf. Sekarang, Rizky, apakah kamu tahu faktor apa lagi? Karena Indonesia kaya akan kekayaan alamnya, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Nah, selain itu, bangsa Eropa yang menjajah Indonesia mempunyai faktor lain, yaitu 3G. Seperti kalian lihat di layar, ada gold, glory, dan gospel. Gold itu bisa diartikan sebagai emas. Nah, emas itu identik dengan kekayaan. Jadi gold itu, penjajah itu mencari kekayaan. Kemudian, glory itu artinya memperoleh kejayaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penjajahan di Indonesia, para penjajahnya itu mempunyai kekuasaannya masing-masing. Kemudian, ada yang terakhir yaitu gospel, yaitu mengembangkan agama yang dianutnya. Ada yang tahu agama apa? Dimulai dengan huruf N. Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Nanti Ibu beri poin. Nasrani ya Bu? Ya, betul sekali Hamkani. Nah, dari yang faktor Ibu sebutkan tadi, penjajahan ini membawa kesengsaraan terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk bangkit dari kesengsaraan itu, maka bangsa Indonesia berupaya untuk mempertahankannya, mempertahankan kedaulatannya. Nah, Ibu ada video, silakan disimak baik-baik karena nanti kita akan mengadakan game yang berisi soal-soal dari materi kita hari ini. Sekolah, pada saat ini kita akan coba belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, juga bagaimana sikap kita dalam mengisi atau ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menjadi tokoh proklamator Indonesia, sekaligus yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda dan juga sekutu nyatanya masih belum menerima kemerdekaan Indonesia. Masih belum bisa menerima negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Mereka berniat bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Lalu upaya-upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pun dilakukan. Upaya-upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara fisik juga diplomasi. Upaya secara fisik, upaya yang dilakukan melalui pertempuran-pertempuran atau perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Belanda dan sekutu. Berikut peristiwa-peristiwa pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa pertempuran di Semarang, juga peristiwa Ambarawa, dan juga peristiwa 10 November di Surabaya. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda dan sekutunya dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sedangkan perjuangan rakyat Indonesia melalui diplomasi dilakukan melalui perundingan-perundingan, perjanjian-perjanjian. Hal ini dilakukan supaya kedaulatan bangsa Indonesia bisa diterima oleh negara lain. Berikut perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh Indonesia. Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Royan, juga Konvensi Meja Bundar. Lalu, bagaimana sekarang? Bagaimana upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Khususnya kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan beberapa sikap yang baik juga terpuji. Ada beberapa sikap yang mesti kita lakukan sebagai pelajar. Di antaranya, sikap cinta tanah air. Lalu perilaku yang mencerminkan sikap kita sebagai pelajar dalam mengisi atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti apa? Yang pertama, melestarikan budaya bangsa, menggunakan produk karya bangsa sendiri, atau sebagai pelajar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di sekolahnya. Yang kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap kita sebagai pelajar dalam mengisi atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara saling toleransi antar siswa yang berbeda suku atau berbeda agama, membersihkan lingkungan sekolah dengan cara gotong royong,
Atau bisa dilakukan dengan cara apa? Menjenguk teman yang sedang sakit. Sikap berikutnya adalah sikap rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap ini bisa dilakukan seperti apa? Pertama, belajar dengan tekun, mematuhi aturan yang ada di sekolah, atau bisa dilakukan dengan cara membantu teman yang sedang kesulitan. Demikian materi untuk saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Apakah kalian sudah menyimaknya? Sudah, Bu. Bu. Jadi, apa upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya? Seperti dalam video tadi, Indonesia itu mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain agar Indonesia itu diakui kemerdekaannya. Itu salah satu contohnya. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kita petik pelajarannya? Kita harus berjuang untuk bangsa dan negara, Bu. Betul. Yang lain, ada lagi? Kita harus saling membantu satu sama lain, Bu. Ya, betul sekali, Tania. Dalam memerangi penjajah, rakyat Indonesia itu harus saling membantu atau bahu-membahu melawan penjajah. Nah, sekarang kan penjajah itu sudah nggak ada lagi di Indonesia, atau Indonesia ini sudah merdeka. Nah, lalu bagaimana kalian sebagai pelajar atau sebagai warga negara Indonesia menjaga kemerdekaan ini? Dengan belajar yang rajin, Bu. Wah, betul sekali, Rizky. Nah, selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menghormati satu sama lain nih. Entah itu agama, suku, ras, bahkan dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Dengan kita saling menghormati, maka terciptalah kedamaian itu. Baiklah, kalau begitu, Ibu rasa sudah cukup materi kita hari ini. Apakah kalian siap untuk bermain game? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke, baiklah. Ibu jelaskan dulu ya aturan mainnya. Nanti Ibu akan menampilkan 5 pertanyaan di layar dan akan dijawab berebut oleh kalian. Siapa yang tahu langsung jawab saja. Ya, siswa yang paling banyak benar menjawab akan menjadi pemenangnya dan mendapat hadiah dari Ibu. Dan juga kalian harus menjawabnya dengan percaya diri dan jangan ragu-ragu. Yang pasti juga harus jujur ya. Sekarang kita buka dulu gamenya. Apakah sudah terlihat di layar? Terlihat, Bu. Sudah siap semua ya? Siap, Bu. Bu. Ya. Kamsia? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kita mulai ya gamenya ya. Gamenya bernama Sapat. Sapat ini singkatan dari siapa cepat, dia dapat. Jadi kalian duluan ya. Dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Kita mulai. Ini ada waktunya ya, jadi cepat-cepatan dijawab. Hal yang bisa dipetik dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia adalah, ada yang tahu? Yang pertama, Bu. Gigi, Bu. Yang pertama menjawab tadi adalah Hamkani. Hamkani dapat 1 poin. Lanjut. Salah satu perjanjian yang dilakukan agar kedaulatan Indonesia diakui adalah kecuali, ayo ada yang tahu? Perjanjian Giyanti, Bu. Hamkani lagi, jawabannya betul. 2 poin untuk Hamkani. Kemudian penjajahan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, kecuali Mensejahterakan Indonesia, Bu. ya Rizky dapat 1 poin. Lanjut. Upaya rakyat Indonesia dalam melawan penjajah adalah, ayo, Melakukan pertempuran di setiap daerah, Bu. 1 poin. Lanjut. Mempertahankan kemerdekaan di zaman sekarang adalah dengan cara Belajar dan lihat, Bu. Oh, ini menjawab semua ya. Betul. Oke, sudah selesai. Yeay. Nah, seperti yang sudah tadi, pemenangnya ada yang tahu?
Siapa yang paling banyak poinnya? Hamkani, Siapa, Bu. Bu? Hamkani. Selamat ya kepada Hamkani. Nanti chat pribadi Makasih, Bu. ya untuk Ibu berikan hadiah berupa pulsa 10.000. Tepuk tangan dulu untuk Hamkani. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, cukup panjang ya pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu? Sangat senang, Sangat Bu. senang. Alhamdulillah. Nanti kita bermain game lagi ya, supaya anak-anak Ibu lebih semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa diulang lagi ya di rumah, nanti supaya lebih mantap lagi pemahamannya. Baik, Bu. Bu. Ya, sekarang Ibu ada tugas life skill dengan tema menghargai atau menolong sesama makhluk hidup. Seperti yang sudah kita bahas tadi, makhluk hidup itu bisa tumbuhan ataupun hewan. Nah, nanti kalian bikin video tentang tema tersebut, bisa saja video saat kalian menyiram tanaman atau sedang beri makan hewan kesayangan dan lain-lain. Apakah kalian paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu. Baiklah, sekali lagi Ibu tekankan ya tugasnya dikerjakan. Jangan sampai tidak, karena itu merupakan tanggung jawab kalian. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu daerah dulu, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.